Iran merasa strategi mereka sudah tepat. Saat bom-bom AS dijatuhkan dan blokade diberlakukan, Iran akan meluncurkan drone dan rudal ke pangkalan utama Amerika di Arab Saudi untuk melemahkan pertahanannya. Pentagon baru menemukan solusi untuk masalah itu. Mereka diam-diam memasang perisai tak tertembus yang membuat drone Iran tak berdaya. Dan hebatnya, perisai itu berasal dari Ukraina. Iran tak punya jawaban untuk ini karena Ukraina baru saja menaikkan pertahanan udara Amerika Serikat ke level dewa. Pada 22 April, Reuters melaporkan 5 sumber anonim mengonfirmasi Pentagon mengerahkan sistem pertahanan udara Ukraina di pangkalan udara Pangeran Sultan, Arab Saudi. Keputusan ini diambil setelah serangan Iran yang menghancurkan gedung dan pesawat serta menyebabkan 1 korban jiwa di pihak Amerisek. Sistem baru bernama SkyMap ini telah digunakan Ukraina untuk mengordinasi pertahanan udara melawan drone Shahid yang kini juga dipakai Iran menyerang pangkalan Amerika. Sistem ini inovatif, merupakan platform komando dan kendali yang memungkinkan Pentagon mengordinasikan pertahanan anti-drone di seluruh pangkalannya. Masalah utama Iran kini adalah strategi yang dianggap takkan gagal justru berbalik menyerang mereka sendiri. Pembahasan tentang sistem ini akan dilanjutkan nanti. Rezim Iran merasa semuanya sudah diperhitungkan. Drone murah dalam jumlah besar akan menimbulkan banyak masalah bagi IRIS-REC di pangkalan mereka di Timur Tengah. Masalahnya ada 2, termasuk kerusakan langsung. Sebuah Shahid yang mengenai sasarannya membawa hulu ledak-peledak yang bisa menghancurkan aset-aset yang diandalkan IRIS-REC untuk menjalankan operasi Epic Fury. Namun ada juga biaya yang perlu dipertimbangkan untuk bertahan dari serangan drone Iran. Shahid itu murah. RT-RT World menyebut biayanya sekitar $35.000 per unit bagi Iran. Bahkan beberapa sumber menyebut bisa lebih murah. Rudal pencegat yang digunakan Amerika Serikat untuk melawan ini sangat mahal. Harganya sering melebihi $1 juta per unit. Meski Shahid Iran tak kena sasaran, mereka tetap bisa menguras dana perang Pentagon hanya dengan mengirimkannya ke pangkalan AS-REC. Pangkalan udara Pangeran Sultan terus menjadi target sejak operasi Epic Fury dimulai. Faktanya, Euromaidan Press melaporkan bahwa serangan berulang terhadap pangkalan ini adalah yang memicu Pentagon untuk mempercepat adopsi teknologi Ukraina sejak awal. Serangan Iran ke Pangeran Sultan menyebabkan kerusakan jauh lebih besar daripada yang diinginkan Amerika Serikat. Pada 27 Maret, Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pangkalan tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada pesawat sistem peringatan dini dan kontrol udara I-3 Sentry milik Angkatan Udara Amerika Serikat bersama dengan beberapa platform udara lainnya seperti pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara. Serangan pada Maret itu juga melukai sedikitnya 10 personel militer Amerika Serikat, 2 diantaranya luka serius. Ini langkah cerdik dari Iran. Pesawat E-3 Sentry digunakan Amerika Serikat untuk manajemen perang, pengumpulan intelijen, dan pengawasan target yang diserang selama operasi Epic Fury. Jika pesawat Sentry dilumpuhkan, AS kehilangan mata di langit. Serangan Iran pada 27 Maret ke pangkalan Pangeran Sultan terjadi setelah serangan 13 Maret saat Iran menghantam 5 pesawat pengisian bahan bakar AU Amerika Serikat. Ini kembali menjadi langkah cerdas. AS butuh pesawat tanker udara agar jet tempur dan pembomnya bisa terbang dan menembak lebih lama. Bukan kebetulan pesawat jenis ini jadi target dalam serangan kedua Iran di Pangeran Sultan. Serangan 13 Maret menunjukkan kepada Iran bahwa pangkalan itu dulu tidak punya pertahanan udara memadai untuk menghadapi serangan gabungan rudal dan drone Iran. Namun sekarang situasinya sudah berubah. AS cepat mengidentifikasi beberapa kerentanan di pangkalannya di Arab Saudi. Jika sebelumnya mereka belum tahu, mereka pasti tahu saat rudal dan drone Iran menghantam pesawat bernilai puluhan juta dolar. Menambal lubang segera jadi prioritas, dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat langsung bertindak. Pada 6 April, Departemen Pertahanan mengumumkan Satuan Tugas Gabungan Antar Lembaga 401 telah mengalokasikan lebih dari $600 juta untuk program memperkuat kemampuan Amerika menghadapi ancaman kendaraan udara tak berawak. Dari $600 juta tersebut, $350 juta sudah dialokasikan selama bulan pertama operasi Epic Fury yang bertepatan dengan saat serangan Iran menghantam pangkalan Pangeran Sultan. Sisa dana akan dipakai untuk pertahanan dalam negeri terhadap drone. Tapi pertanyaannya harus diajukan, apakah AIS menggunakan sebagian dari $350 juta yang didedikasikan untuk operasi Epic Fury untuk melibatkan Ukraina? Jika benar, AS dan Ukraina tak mengakuinya.
Pengembangan SkyMap masih dimaksudkan untuk dirahasiakan. Itulah sebabnya Reuters belum bisa mendapatkan konfirmasi resmi apapun selain dari 5 sumber anonim yang katanya dekat dengan Pentagon. Kita dapat berasumsi sebagian dari $350 juta yang dihabiskan Departemen Pertahanan dialokasikan untuk Ukraina. Yang pasti, SkyMap sangat membantu memecahkan masalah matematika dan membantu Amerika Serikat mempertahankan pangkalan di Arab Saudi dari serangan drone Iran. Dan matematika di sini sangat sederhana. Menggunakan rudal pencegat bernilai jutaan dolar untuk menghancurkan drone Shahid yang harganya sekitar $35.000, bahkan bisa serendah $20.000, jelas tidak sebanding. Jawaban jutaan dolar untuk ancaman senilai $20.000 jelas tidak masuk akal, seperti kata Fortune, dan alasannya mudah dipahami. Katakanlah Iran meluncurkan selusin drone ke pangkalan Pangeran Sultan. Biaya untuk Iran dengan asumsi setiap Shahid seharga $35.000 adalah $420.000. Biaya untuk AS dengan harga $1 juta per rudal pencegat adalah $12 juta. Ini adalah strategi pengurasan dengan menguras anggaran militer sampai habis. Dan ironi besarnya adalah negara yang direkrut Amerika Serikat untuk membantunya di pangkalan Pangeran Sultan adalah negara yang telah menggunakan jenis matematika yang sama terhadap Rusia. Pengalaman Ukraina di medan perang, serta kemampuannya menciptakan teknologi baru dengan cepat, memungkinkannya mengembangkan sistem hemat biaya melawan serangan Rusia. Putin juga menggunakan drone Shahid. Dia mendapatkannya dari Iran, dan sekarang Rusia sedang membuat tiruan drone ini di dalam negeri. Ukraina mengembangkan berbagai respons terhadap drone ini, termasuk menciptakan drone interceptor dengan biaya serendah $1.000 per unit. Tiba-tiba, drone Shahid tampak bukan lagi investasi yang baik. Ukraina membangun pertahanan perang dengan memanfaatkan drone murah jarak menengah dan jauh untuk menargetkan aset Rusia seperti sistem pertahanan udara dan kilang minyak yang menimbulkan kerugian jutaan dolar dengan investasi ratusan ribu dolar saja. Iran hanya mengikuti cetak biru asimetris yang dipakai Ukraina selama 4 tahun. Siapa yang lebih tepat dari Ukraina untuk bantu Amerika Serikat melawan cetak biru itu? Itu tampaknya kesimpulan Pentagon di pangkalan udara Pangeran Sultan yang memicu pengerahan SkyMap. Namun, apa sebenarnya SkyMap? Apa arti penerahannya? Bukan hanya untuk Airikas dalam operasi Epic Fury, tapi juga untuk Ukraina. Sebelum menjawab kedua pertanyaan ini, Anda menonton The Military Show yang memberi gambaran lengkap bukan sekedar berita utama. Untuk lebih banyak wawasan, pastikan sudah berlangganan saluran ini. SkyMap bukan sekadar drone baru atau senjata biasa lainnya yang diberikan Ukraina ke Airikas kita. SkyMap jauh lebih besar dari itu. Selama bertahun-tahun, SkyMap jadi platform komando dan kendali militer Ukraina melawan ancaman udara Rusia. Skyfortress, perusahaan di balik platform ini, didirikan tahun 2022 oleh insinyur Ukraina yang terhubung dengan militer, sehingga mereka sangat tepat mengembangkan sistem sesuai kebutuhan spesifik Ukraina. Tidak perlu menebak lebih dulu apa yang harus dilakukan sistem itu. Ukraina bermasalah dengan drone dan rudal Rusia. SkyMap dibuat untuk mengatasi masalah tersebut. Saat ini, SkyMap merupakan sistem besar yang beroperasi di seluruh Ukraina. Sistem ini menggabungkan data dari sensor akustik, radar, dan siaran video drone Ukraina ke satu antarmuka digital terintegrasi, memungkinkan pengguna memantau medan perang udara secara waktu nyata. Banyaknya data yang diterima SkyMap adalah kunci yang memungkinkan Ukraina bereaksi dengan cepat terhadap setiap serangan udara yang dilakukan Rusia. Bukan hanya itu, SkyMap juga mengidentifikasi proyektil yang masuk. Manajemen sumber daya penting. Ukraina tak ingin memakai rudal pertahanan udara mahal untuk drone Shahid karena lebih baik digunakan melawan rudal balistik Rusia. Mereka juga enggan mengirim drone interceptor murah untuk menghadapi rudal masuk. SkyMap membantu Ukraina mendeteksi ancaman dan segera menentukan penanganannya. SkyMap bisa dianggap sebagai pusat operasi pertahanan udara untuk seluruh pangkalan dan kota. Yang awalnya berupa jaringan, sekitar 10.000 sensor akustik yang ditempatkan di seluruh Ukraina, telah berkembang menjadi sistem yang jauh lebih luas, sebagian berkat dukungan dari platform inovasi Brave One milik Ukraina. Bagi Amerika Serikat, platform seperti ini sangat berharga. Bukan berarti Amerika tidak memiliki sistem komando dan kontrol sendiri yang sudah dipasang di Prince Sultan. Menurut Reuters, Amerika Serikat telah memasang platform Forward Area Air Defense (FAD). Dikembangkan Northrop Grumman pada 1990-an, platform itu juga melacak ancaman masuk. Namun, usianya bisa jadi alasan Pentagon mencari pembaruan. Sistem FAD memang bisa mendeteksi drone, namun awalnya dirancang saat mortir dan roket jadi ancaman utama pangkalan AS Rekas. Sekarang, hal itu sudah tidak relevan.
Drone Shahid adalah masalah yang jauh lebih besar dan Amerika Serikat membutuhkan sistem yang dirancang khusus untuk membantunya melawan jenis drone tertentu ini. Itulah SkyMap secara singkat. Dan Ukraina melakukan jauh lebih banyak daripada sekedar mengirimkan sistem komando dan kontrolnya ke pangkalan udara Pangeran Sultan. Menurut First Post, Ukraina telah mengirimkan tim ahli ke pangkalan tersebut yang berjarak sekitar 640 km atau sekitar 400 mil dari Iran. Tim ini bertugas membantu AES mengatasi masalah drone yang menyebabkan kerugian material 1,3 miliar dolar, belum termasuk jutaan dolar untuk rudal pencegat melawan serangan udara Iran. Ahli Ukraina dilaporkan tengah bekerja sama dengan personel Amerika Serikat untuk membantu pengoperasian dan integrasi sistem SkyMap. Jangan remehkan pentingnya detail kecil ini untuk Ukraina. Apa yang kita lihat di sini adalah transfer pengetahuan dari satu negara ke negara lain yang dapat digunakan untuk membangun fondasi kerjasama yang akan menguntungkan Ukraina selama bertahun-tahun ke depan. Ini bukan hubungan satu arah. Inilah saat di mana segalanya mulai berubah bagi Ukraina karena negara ini bertransformasi dari negara yang dulunya bergantung pada Amerika Serikat dan negara lain untuk bertahan menjadi negara yang mampu berdiri sendiri dan bahkan membantu sekutunya dalam pertahanan mereka. Sebelum membahas lebih lanjut, First Post menyebut Ukraina telah membuat program pelatihan untuk personel Amerika Serikat di Pangkalan Udara Pangeran Sultan. Melalui program tersebut, personel Amerika tidak hanya mempelajari cara kerja SkyMap, tetapi juga mendapatkan manfaat dari pengalaman Ukraina selama lebih dari 4 tahun dalam menghadapi jenis ancaman yang sama seperti yang dilancarkan oleh Iran. Ukraina memberikan sistem anti-drone yang telah teruji di medan perang dan sangat terasah. ASS sebelumnya tidak memiliki sistem seperti itu. Sekarang mereka memilikinya, kemungkinan besar sistem ini bisa diintegrasikan ke teknologi lain yang sudah digunakan Amerika Serikat di Prince Sultan. Kami pernah menyebut drone pencegat murah sebagai salah satu solusi terpenting Ukraina untuk masalah Shahid. Ini mungkin membuat Anda mengira ahli Ukraina membawa drone ini ke Prince Sultan. Memang mungkin begitu. Kita tahu Arab Saudi adalah salah satu negara teluk yang telah menandatangani kesepakatan pertahanan selama 1 dekade dengan Ukraina termasuk teknologi drone. Namun, hal ini belum dikonfirmasi oleh Iris Are. Selain itu, Prince Sultan adalah pangkalan Iris Are di Arab Saudi, sehingga mungkin tidak masuk dalam kesepakatan Ukraina dan Arab Saudi. Namun, AS mungkin merasa tidak membutuhkan drone pencegat Ukraina. Pada bulan September 2025 lalu, muncul berita bahwa Amerika Serikat telah menginvestasikan lebih dari 5 miliar dolar untuk membeli drone pencegat Coyote dari Raytheon. Kontrak untuk drone-drone ini yang dijadwalkan berjalan hingga 28 September 2033 akan membuat AS mendapatkan ribuan pencegat miliknya sendiri. Media United 24 menyebut Amerika memproduksi sekitar 100 drone pencegat per bulan, sehingga kapasitas produksi kemungkinan diperluas untuk mencapai 40.000 unit dalam kesepakatan ini. Satu drone Coyote diperkirakan menelan biaya sekitar 125.000 dolar Amerika untuk Amerika Serikat. Drone ini bukan solusi sempurna menghadapi ancaman Shahid dari Iran, terutama dari segi biaya. Drone ini dapat melawan drone udara dan laut, sehingga Amerika Serikat kemungkinan akan mengintegrasikan Coyote, salah satu aset pertahanan udara yang sedang diuji, bersama SkyMap. Namun, itu tantangan masa depan yang harus dihadapi Amerika Serikat. Amerika kini memakai sistem komando dan kontrol buatan Ukraina yang terbukti efektif, karena Ukraina telah memakainya untuk menghadapi ancaman Iran di pangkalan seperti Prince Sultan. Perisai yang tak tertembus sedang dibangun, dan itu penting bukan hanya karena Amerika Serikat mendapatkan sistem yang membantunya mempertahankan pangkalannya dari drone Iran. Bagi Ukraina, penggunaan SkyMap di pangkalan Airekas adalah langkah besar yang membuktikan negara itu memberi nilai bagi sektor pertahanan Amerika Serikat. Apa yang telah dilakukan Ukraina di sini adalah mengambil peran untuk mengisi kekosongan dalam struktur pertahanan udara Amerika Serikat, dan mereka melakukannya dengan menggunakan teknologi yang belum dikembangkan sendiri oleh ASRS. Ingat ratusan juta dolar yang diinvestasikan Departemen Pertahanan untuk program anti-drone mereka? Ukraina tentu ingin mendapat bagian bersama investasi lain dari Amerika Serikat di teknologi drone. Aset seperti SkyMap bisa menjadi cara Ukraina memperoleh uang atau senjata untuk mempertahankan wilayahnya dari Rusia. Hei, situasi saling menguntungkan sedang berkembang di sini. SkyMap ada di pusatnya. Selain manfaat finansial, Ukraina juga perlu mempertimbangkan aspek strategis dari kesepakatan ini. Bisa dibilang hubungan antara ASREC dan Ukraina cukup goyah selama setahun terakhir ini. Konflik dengan pemerintahan Trump membuat Ukraina sulit menentukan sejauh mana mereka bisa mengandalkan dukungan Amerika Serikat dalam melawan Rusia.
Menjaga dukungan AS sama pentingnya bagi Ukraina untuk membuktikan bahwa mereka bisa berguna bagi Amerika ketika AS membutuhkan dukungan, seperti halnya AS memberikan dukungan kepada Ukraina. Sekali lagi, saling membantu itu diperlukan, dan itulah yang mulai kita lihat di Teluk. Inilah diplomasi drone Ukraina yang berlangsung. Dan ini memperkuat hubungan antara Ukraina dan Amerika pada waktu yang sangat tepat bagi Ukraina. FDD Action menyoroti Ukraina sebagai salah satu dari segelintir sekutu AS-REC yang langsung meningkatkan peran dan membantu Amerika secara nyata sejak operasi Epic Fury dimulai. Drone Interceptor, para ahli, dan sekarang SkyMap semuanya telah dikirim dengan cepat dan hal itu membuat Ukraina membuktikan dirinya sebagai salah satu sekutu paling berharga dan dapat diandalkan yang dimiliki Amerika Serikat. Kongres seharusnya memperhatikan hal ini menurut FDD Action. Ukraina memberikan dukungan luar biasa ini meskipun telah terkuras oleh perang lebih dari 4 tahun dengan Rusia. Apakah ada strategi untuk melakukan ini? Tentu saja. Ukraina tahu bahwa turun tangan saat Amerika membutuhkan bantuan adalah hal yang baik untuk hubungannya dengan Amerika. Namun, fakta bahwa Ukraina tahu persis apa yang dilakukannya saat menyediakan teknologi seperti SkyMap tidak mengurangi kenyataan bahwa Ukraina membuktikan dirinya sebagai sekutu teladan bagi Amerika Serikat. Kita mulai melihat bahwa integrasi teknologi Ukraina lebih mendalam dari perkiraan banyak orang. Sebuah berita menarik muncul pada tanggal 31 Maret. Defense One melaporkan bahwa Letnan Jenderal Keith Kellogg yang kini sudah pensiun telah bergabung dengan Dewan Direksi sebuah perusahaan bernama Power Us. Awalnya berita itu tampak tidak relevan, tapi ternyata Power US adalah perusahaan Florida yang dibentuk untuk mengakuisisi teknologi dan membangun relasi dengan produsen drone Ukraina. Kellogg, penasihat Trump di masa jabatan pertamanya dan utusan khusus untuk Rusia dan Ukraina sejak November 2024, bisa memberi produsen drone Ukraina akses langsung ke Gedung Putih. Hubungan dua negara sering diperkuat lewat langkah-langkah di balik layar, bukan gestur besar, yang membangun jaringan hubungan luas. Jadi kehadiran SkyMap berdampak besar di kawasan Teluk dan bagi operasi Epic Fury. Tetapi ini juga merupakan bagian dari rencana yang jauh lebih luas yang telah disiapkan Ukraina untuk menjadikan dirinya mitra yang tak tergantikan bagi AS Ekat. Kita menyaksikan langsung Ukraina membantu IRS mencapai tujuan di Iran. Kita juga melihat Ukraina mengirimkan ahli drone ke negara-negara Eropa yang mendukung upaya melepaskan pertahanan Eropa dari ketergantungan pada AS Riset, seperti yang tampaknya diinginkan pemerintahan Trump. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara aktif mendorong kesepakatan drone jangka panjang dengan Amerika Serikat. SkyMap tengah menjalankan misi mencari dan menghancurkan drone Shahed Iran di pangkalan udara Pangeran Sultan, sedangkan Ukraina fokus memperkuat hubungan dengan sekutunya. Sekarang kita melihat Ukraina berkembang menjadi pemain utama di kawasan Teluk. Itu bukan hanya karena menyediakan peralatan untuk IRS. Kesepakatan dengan negara Teluk dapat membuat Ukraina berperan penting dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Temukan peran tersebut dan maknanya bagi Ukraina di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show agar Anda bisa mendapatkan semua pembaruan terbaru tentang perkembangan operasi Epic Fury. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.